إلى أحمد التجاني وجمت رغبتي ومضى من أمري وما قل من صبري. Wadifah tidak boleh dibaca untuk kepentingan apapun, seperti untuk walimahan biar dapat berkahnya wadifah, tidak boleh. Intinya wadifah hanya dibaca sebagai wirid wajib dan tempatnya ya minimal mushola, masjid, afdolnya di zawiyah. Sehingga namanya wadifah ini wiriduz zawiyah, bukan wirid rumah-rumah. Dan sebaiknya juga untuk arisan jangan pakai wadifah. Sudah baca manakib saja. Dan untuk wadifah dibaca di tempat yang telah ditunjuk oleh Kanjeng Nabi dan Syekh. Ya dibaca di tempat yang memang ya khusus untuk itu. Adapun jika dibaca di rumah, ya, yang perlu diketahui oleh ikhwan, saya 13 tahun di FES itu membaca wadifah di rumah beliau, karena rumah beliau sekaligus majelis. Ya sekali lagi, rumah beliau sekaligus majelis dan luas. Yang jadi masalah itu, kalau di rumah-rumah, apalagi kayak di Jakarta, atau daerah lain yang perumahan, biasanya namanya perumahan pintunya satu saja. Karena kanan kiri sudah rumah orang dan tertutup. Oleh karena itu, kalau dibaca di rumah dengan model seperti itu, maka bisa jadi kalau istrinya di dalam tidak bisa keluar. Atau misalnya istrinya ini mau keluar, harus melewati ya orang-orang yang sedang wadifah. Yang pertama. Yang kedua, ya kalau punya anak kecil mesti ganggu. Ini jadi banyak hal sehingga wadifah di rumah ini ya sangat tidak tepat, terutama untuk kondisi-kondisi seperti itu. Kecuali rumah itu memang sudah didaulat menjadi zawiyah. Ya, contohnya zawiyah di tempat saya ini, karena 2 lantai, maka yang saya buat untuk tempat tinggal di bawah. Yang di atas ya kita setting sebagai zawiyah. Maka ya walaupun darurat, ini zawiyah darurat, aslinya zawiyah itu berdiri sendiri. Tidak tersambung atau tidak ada di atas atau di bawah rumah. Aslinya seperti itu. Makanya Syekh radhiyallahu an mendapatkan perintah dari Rasulullah untuk membangun zawiyah. Dan itu pun setelah 13 tahun ada di FES, Syekh membangun zawiyah atas perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini para ikhwan rahimakumullah. Ya. Jadi kalau rumahnya seperti itu, apalagi sempit, apalagi tidak memenuhi syarat kebersihannya tidak terjamin. Kemudian kesuciannya juga, apalagi anak kecil, ada punya anak kecil dan lain sebagainya, maka kesucian rumah itu tidak terjamin, sehingga untuk dibuat tempat wadifah tidak baik. Ini para ikhwan rahimakumullah. Kemudian ini juga ya perlu diketahui oleh ikhwan ketika saya jelaskan masalah ini, dan ini ada dasarnya juga saya menjelaskan masalah ini, yaitu dari kitab As-Surbus Shafi. Jadi wadifah tidak boleh dibaca untuk orang meninggal, tidak boleh dibaca untuk acara resepsi pernikahan, tabarukan dengan wadifah dan sebagainya. Wadifah itu murni untuk ibadah karena Allah, kewajiban thariqah, tidak boleh dibawa untuk kepentingan yang lain. Kemudian tempatnya di zawiyah atau di masjid atau di mushola paling jika tidak ada zawiyah. Nah, kemudian ada warning dari Syed Muhammad Al-Habib Ibni Syed Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Ya, beliau di As-Surbus Shafi ditulis surat wasiat dari Syed Muhammad Al-Habib. Beliau melarang membaca wadifah di rumah-rumah, termasuk untuk orang meninggal dan orang wafat. Nah, untuk orang meninggal ini pun juga ada ikhtilaf. Ya, di Maroko ada yang membolehkan membaca ketika
jenazah itu mau diberangkatkan, ya ada yang membaca wadifah dulu, ya sebagai bekal, ya sumbangan dari teman-teman atau ikhwannya kepada orang yang diberangkatkan ke alam barzah. Ini ikhtilaf untuk yang ini, ya, membaca wadifah ya, untuk orang meninggal. Tapi untuk yang lain, saya tidak menemukan perbedaan pendapat. Oleh karena itu, ya kita lebih amannya keluar dari ikhtilaf. Sehingga amalan kita tidak ada yang mempertanyakan, tidak ada yang memperdebatkan. Tapi kalau kita masuk ke daerah ikhtilaf, nanti begini, begitu, dan lain sebagainya. Dan semua ada kitabnya. Kemudian syarat yang lain, duduk dengan sempurna kecuali ada udzur syar'i. Seperti dalam perjalanan atau sakit dan tidak mampu duduk. Ya, jadi kalau tidak mampu duduk, ya seperti saya, kalau duduk di bawah tidak mampu, maka saya duduk di kursi. Atau ya sejenis udzur-udzur yang lain. Yang ke-10 ini yang penting sekali dalam masalah wadifah. Wadifah wajib berjamaah, dan berjamaah wadifah ini syarat dalam thariqah. Di dalam kitab thariqah, ya rata-rata syarat nomor 12. Ya, jadi di Durarus Tsaniyah, Khalasatul Wafiyah, dan kitab thariqah yang lain, jadi berjamaah untuk wadifah ini hukumnya wajib. Jika di situ ada ikhwan. Kecuali ikhwan itu sendiri dan jauh dari tempat ikhwan yang lain dan tidak memungkinkan berkumpul, boleh baca sendirian. Kemudian yang ke-11 membaca wirid wajib dengan keras. Jadi kalau lazim pagi sore, membacanya dengan suara yang lirih cukup didengar telinga sendiri. Dan kalau dibaca dengan suara keras, ya, maka hukumnya makruh. Dan untuk lazim tidak boleh berjamaah. Berbeda dengan wadifah, harus berjamaah. Itu perbedaannya. Dan suaranya keras. Apa sesuai dengan kepentingan. Jadi kalau orangnya banyak, ya tidak bisa baca bisik-bisik. Nanti bisa balapan nanti. Yang namanya berjamaah itu bareng-bareng bacanya, seperti orang gerak jalan. Ya, karena itu berjamaah, gerak jalan beregu, maka langkahnya, lambaiannya juga harus bareng-bareng. Demikian juga orang yang wadifah, duduk melingkar, atau kalau tempatnya tidak memungkinkan bersaf, kemudian dibaca dengan suara yang kencang, ada imamnya sebagai komando, dan bareng-bareng makmum tidak boleh mendahului imam. Demikian juga imam harus melihat kondisi makmum. Ya, kalau misalnya ada bisa kencang, makmumnya ada yang kurang, makanya dia harus melambatkan. Tapi suara harus kencang, itulah aturan dalam wadifah berjamaah. Kemudian bacaan wirid harus tertib urutannya, tidak boleh diubah-ubah. Kemudian yang berikutnya, syarat ke-13, tidak boleh meremehkan wirid dengan cara membaca wirid sambil duduk bersandar, tidur-tiduran, duduk tidak sopan sambil selonjor, ya, mata jelalatan, melihat lukisan, melihat gambar, foto. Ya ini juga yang kalau kita baca wadifah di rumah-rumah, biasanya ada foto sehingga bisa jelalatan. Dan orang Indonesia ya tidak kikuk memajang foto istrinya, apalagi cakep. Ya, padahal ya itu, walaupun hanya foto, tidak dibenarkan aslinya majang foto perempuan di ruang tamu. Karena ada orang lain yang akan melihat, tidak boleh. Kemudian termasuk tanpa ada udzur syar'i, mengakhirkan waktunya. Jadi mengakhirkan waktu tergolong meremehkan wirid, tidak boleh dalam thariqah. Demikian aturan yang ada dalam thariqah Tijani. Ya, semoga para ikhwan dan para pemirsa rahimakumullah mengerti dan bisa mengamalkan